Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kolom komentar di channel YouTube kita, Ahmad Muttaqin Official. Yang pertama, Umi Rusdiani. Assalamualaikum, saya 3 bersaudara, saya perempuan, anak pertama dan kedua laki-laki, ketiga perempuan. Saudara laki-laki atau anak kedua meninggal duluan sebelum kedua orang tua kami dan meninggalkan 2 anak laki-laki dan perempuan. Setahun kemudian kedua orang tua kami meninggal, jadi tinggal saya dan saudari perempuan. Bagaimana cara membagi warisannya? Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Kalau begitu, pada saat kedua orang tua Anda meninggal dunia, ahli warisnya ada 2 orang anak perempuan. Maka 2 orang anak perempuan itu berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan kedua orang tua Anda itu. Sisanya tentu ada 1/3 lagi. 1/3 ini atau sisa harta ini menjadi hak dari 2 orang cucu almarhum almarhumah kedua orang tua Anda itu. Jadi karena ada 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, jadi sisa harta yang 1/3 itu dibagi 3. Cucu laki-laki bagiannya 2/3 kali 1/3 kali harta warisan. Kemudian cucu perempuan bagiannya 1/3 kali 1/3 kali harta warisan sama dengan sekian. Begitu cara membaginya. Abdul Hadi, Assalamualaikum. Tanya Ustadz, bapak ibu saya sudah wafat semua, punya 4 anak, terdiri 1 laki-laki, 3 wanita. Semua berkeluarga dan masih hidup. Bapak ibu semasa hidup tidak meninggalkan hutang, beliau meninggalkan rumah waris. Sekarang sudah laku terjual 870 juta bersih. Mohon jawabannya Ustadz, bagaimana pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang ada di Al-Quran? Ditunggu jawabannya, terima kasih. Jadi kalau begitu, harta warisan hasil penjualan rumah itu 870 juta. Maka 870 juta itu dibagi 5 untuk 4 orang anak. Mengapa dibagi 5? Karena 1 orang anak laki-laki itu dihitung 2 bagian. Tambah 3 orang anak perempuan jadi 5 bagian. Maka bagian anak laki-laki 2/5 kali 870 juta sama dengan 348 juta. Kemudian masing-masing anak perempuan yang 3 orang itu bagiannya 1/5 kali 870 juta sama dengan 174 juta rupiah. Demikian cara membaginya. Abu Bakar, Ustadz saya mau tanya, bapak saya meninggal lebih dulu dari nenek saya. Nenek 3 tahun kemudian, nenek saya meninggal. Apakah bapak saya mendapat warisan? Apakah warisan itu jatuh ke saya selaku cucu? Kalau memang nenek Anda pada saat meninggal dunia, tidak ada lagi anaknya yang masih hidup, hanya Anda lah satu-satunya cucunya, cucu dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia, maka seluruh harta warisan nenek itu menjadi hak Anda. Tapi kalau nenek Anda masih memiliki anak perempuan, katakan 1 orang anak perempuan, maka anak perempuan yang 1 orang itu berhak mendapatkan setengah dari harta warisan nenek Anda. Sisanya atau setengah lagi itu menjadi hak Anda selaku cucu. Kalau nenek Anda pada saat meninggal dunia memiliki 2 atau lebih anak perempuan, maka mereka berhak mendapatkan 2/3 dari harta warisan almarhumah nenek Anda. Sisanya tentu ada 1/3 lagi. Itu menjadi hak Anda selaku cucu. Tapi kalau nenek Anda pada saat meninggal dunia masih punya anak laki-laki yang hidup, maka dengan sendirinya Anda selaku cucu terdinding. Artinya tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan almarhumah nenek Anda. Demikian. Zahra Ramadhani, Assalamualaikum Pak Ustadz, begini. Ibu bapak sudah almarhum dan meninggalkan 5 orang anak, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Termasuk saya yang bungsu. Terus saudara laki-laki yang keempat, 3, 2 sudah meninggal. Jadi tinggal saya dan kakak perempuan yang masih ada. Adapun almarhum mempunyai anak. Yang keempat mempunyai 3 anak. Yang ketiga mempunyai 2 anak. Yang kedua mempunyai 1 anak. Yang saya tanyakan, apakah kakak-kakak saya almarhum dapat warisan dan juga ponakan atau anak almarhum? Ya, karena memang saudara-saudara Anda
kakak-kakak Anda itu meninggalnya setelah meninggalnya orang tua Anda, berarti mereka berhak mendapatkan bagian dari harta warisan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Itu kan karena belum dilaksanakan pembagian harta saja itu. Tapi sebenarnya mereka sudah memiliki hak untuk sudah mendapatkan hak dari harta tersebut. Jadi kalau begitu, karena ada 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, maka berapapun banyaknya harta warisan almarhum almarhumah orang tua Anda itu dibagi 9 untuk 5 orang anak. 9 ya. Masing-masing anak laki-laki berhak mendapatkan 2/9 kali harta warisan. Dan 1 orang anak perempuan berhak mendapatkan 1/9 kali harta warisan. Tapi mereka sudah meninggal dunia, ya bagian mereka yang 2/9, 2/9, 2/9 itu ya diserahkanlah kepada anak-anak mereka masing-masing. Demikian, anak dan istri mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Begitu cara membaginya. Hijrah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, saya perempuan, orang tua saya menikah dan mempunyai anak yaitu saya. Tapi ayah saya dulu sebelum dengan ibu saya sudah pernah menikah dan mempunyai 4 anak laki-laki semua. Bagaimana cara pembagian harta warisan yang benar Pak Ustadz? Mengingat dulu sebelum menikah dengan ibu saya, katanya ayah tidak membawa apa-apa. Jadi istilahnya mulai dari nol. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Jadi kalau begitu itu harta bersama antara ayah Anda dan ibu Anda. Disebutkan bahwa ayah Anda sebelum menikah dengan ibu Anda udah pernah menikah dan punya 4 orang anak laki-laki. Berarti itu saudara seayah Anda. Jadi ketika ayah dan ibu Anda meninggal dunia, bagaimana cara membaginya? Itu harus jelas dulu siapa yang duluan meninggal dunia. Karena siapa yang lebih dulu dan belakangan meninggal di dunia itu sangat mempengaruhi warisan. Kita asumsikanlah harta bersama antara ayah dan ibu Anda, katakanlah 1 miliar misalnya. Ayah yang duluan meninggal dunia. Kalau ayah yang duluan meninggal dunia, maka pada saat ayah meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan ayah dari 1 miliar itu hanya 500 juta. Kemudian yang 500 juta tadi, istri berhak mendapatkan 1/8. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. 7/8 ini dibagi, ada 4 orang anak ayah laki-laki, berarti dihitung 8. Kemudian Anda perempuan 1 orang, dibagi 9. Jadi yang 7/8 sisa harta setelah diberikan kepada istri 1/8 itu dibagi 9. 2/9 untuk masing-masing anak laki-laki dan Anda anak perempuan berhak mendapatkan 1/9. Demikian dari harta warisan ayah kandung Anda. Nah kemudian pada saat ibu kandung Anda meninggal dunia, tentu ada harta warisannya, ada tadi 500 juta ditambah 1/8 dari 500 juta harta warisan suaminya. Itulah yang menjadi harta warisan almarhumah ibu pada saat ia meninggal dunia. Maka yang menjadi ahli waris dari ibu Anda hanya Anda saja. Sementara 4 orang anak ayah Anda dari istri yang terdahulu itu bukan ahli waris dari ibu Anda. Demikian. Jadi tidak dijelaskan di sini siapa yang duluan meninggal dunia, apakah ayah atau ibu Anda. Nah, kalau memang ayah Anda duluan meninggal dunia, begitulah cara membaginya. Kalau ibu Anda yang duluan meninggal dunia, harta bersama mereka 1 M, maka yang menjadi harta warisan almarhumah ibu Anda pada saat meninggal dunia hanyalah 500 juta. 500 juta lagi mutlak menjadi bagian dari ayah Anda. Kemudian ayah Anda masih berhak mendapatkan 1/4 dari 500 juta harta warisan almarhumah ibu Anda itu. Kemudian Anda selaku anak perempuan berhak mendapatkan setengah dari 500 juta harta warisan almarhumah ibu Anda. Sisanya itu untuk saudara-saudari kandung almarhumah ibu Anda. Kemudian pada saat ayah Anda meninggal dunia, maka posisi harta warisannya ada 500 juta dari harta bersama, ditambah 1/4 yang ia dapatkan dari harta warisan istrinya. Itulah yang menjadi harta warisan ayah Anda pada saat meninggal dunia. Nah, yang
harta warisan ayahanda itu dibagi 9 untuk 5 orang anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. 2/9 kali harta warisan, itu untuk anak laki-laki, masing-masing anak laki-laki. 1/9 kali harta warisan, itu menjadi hak Anda selaku anak perempuan dari almarhum ayah Anda. Demikian ya. Iseng aja. Ini pula iseng aja. Terima kasih Ustadz ilmunya. Untuk kasus warisan yang belum dibagi, namun ayah dan ibu sudah meninggal dunia semua. Bagaimana Ustadz? Contoh, ayah A menikah dengan ibu, anak 4 orang wanita, anak 4 orang wanita semua. Ibu menikah dengan ayah B. Pernikahan sebelum dengan ayah A. Anak 2 orang laki-laki, 2 orang wanita. Ini saudara seibu. Harta warisan total 450 juta dari peninggalan ayah A. Mohon pencerahannya Ustadz, bila sempat ada waktu untuk menjawab. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kita pahami dari uraian pertanyaan Anda ini, bahwa ibu Anda ada 2 kali menikah. Dengan suaminya yang pertama, ibu memiliki 4 orang anak laki-laki. Kemudian mungkin selesailah, nggak dijelaskan di sini apakah terjadi perceraian atau suami ibu yang pertama meninggal dunia. Kemudian ibu menikah lagi dengan suami yang kedua. Dari pernikahan ibu dengan suami yang kedua itu, maka lahirlah 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Lantas kemudian suami ibu yang kedua meninggal dunia. Ini yang kita pahami dari uraian pertanyaan ini. Suami yang kedua ibu meninggal dunia dan ia punya peninggalan 450 juta. Yang kita pahami di sini 450 juta ini bukan harta bersama agaknya. 450 juta ini adalah mutlak harta warisan dari suaminya yang kedua. Bagaimana cara membaginya? Kalau memang itu harta pribadi dari suami yang kedua, maka 450 juta itu menjadi harta warisan semuanya dan istri hanya mendapatkan 1/8. Jadi istri atau ibu Anda hanya mendapatkan 1/8 dari harta warisan ayah Anda lah atau suami ibu yang kedua itu. Sisanya tentu ada 7/8 lagi. Yang 7/8 ini menjadi hak dari 4 orang anak dari suami ibu yang kedua. Ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi sisa harta itu dibagi 6. Mengapa dibagi 6? Karena ada 2 orang anak laki-laki dan masing-masing anak laki-laki dihitung 2 bagian. Jadi kalau ada 2 berarti dihitung 4. Tambah 2 orang anak perempuan menjadi 6. Maka masing-masing anak laki-laki bagiannya adalah 2/6 kali 7/8 kali 450 juta sama dengan sekian. Kemudian masing-masing anak perempuan yang 2 orang itu bagiannya 1/6 kali 7/8 kali 450 juta sama dengan sekian. Demikian cara membaginya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan. Pemirsa, bila Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, maka silahkan subscribe, like, and share, sehingga dengan demikian kita berharap manfaatnya juga bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan semoga ini menjadi bagian dari dakwah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.